apa yang paling berharga bagi abang dari abang merintis dari nol sampai sekarang? Yang paling berharga itu support. Bang, kenapa setelan kau pakai sarung dan peci? Aku nonton itu. Balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita nggak reaction, kita bakal Q&Q Q&A gitu kan. Aku bakal jawabin pertanyaan kalian yang udah aku kasih tahu di Instagram sebelumnya. Ini aku suruh kalian tanya perjalanan hidup aku. Nggak jalan juga, maksudnya perjalanan kisah gitu ya. Kisah bukan berjalan. Gue suruh, ada yang komen soalnya, Bang, perjalanan hidup kau naik angkot berapa? Naik angkot berapa? Nggak naik angkot, nggak perjalanannya, jalan dan kisah gitu alurnya. Paham nggak? Aku tepuk nanti nggak paham. Oke, jadi sebelum video mulai, jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel awak. Oh ya, kok blur anjing. Oh ya, saya jangan lupa juga pencet tombol like, comment, dan subscribe. Habis itu jangan lupa juga follow Instagram awak. Link ada di description box ya. Oke, jadi langsung aja kita jawabin pertanyaan kalian semua. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan ini dari Efranda_09. Pernah atau gak dapat respon negatif dari orang yang udah punya nama waktu Oji masih merintis? Wih, respon negatif, aduh, tamparan keras itu, tamparan keras pas lagi masa-masa pahitnya lah gitu kan. Pengen dulu rasanya kolaborasi gitu sama yang di atas sawah lah gitu kalau bisa gitu. Udah habis itu gara-gara tamparan keras tersebut alay kali awak kayak anak-anak nong masih awak kayak gara-gara tamparan keras itu jadi kayak wih, aku harus bangkit sendiri gitu. Kayak bermotivasi gitu. Aduh. Oke, cukup. Aku harus bangkit sendiri gitu. Jangan naik gara-gara kolaborasi atau apa. Dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan sendirinya, istilahnya bikin konten aja terus gitu. Kayak contohnya upload tiap hari gitu. Alhamdulillah jalan gitu kontennya tanpa harus kolaborasi sama orang gitu. Oke, kita next lagi dari Deep_24. Masih ingat main paret jika? Ngapain gue ingat? Ini kawan aku ya, kawan kecil aku ini, anak Jabaris. Main paret lah, ingat lah, aku masih pencet-pencet perhatikan Gobi. Oke, kita next lagi. Pas masih belum jadi apa-apa pada nyepelein ya kan Ji. Udah jadi yang ngetai-taiin pun pura-pura baik. Oh siap. Ya banyak kayak gitu, bukan aku aja ya. Contohnya kalian pasti ngerasa gitu punya kawan yang pas belum jadi apa-apa, alah ngapain. Aku dulu pernah tuh dari kawanku di kayak udahlah aku ngapain bikin video kayak apa, kayak nggak ada lagi kerjaan kau punya cewek. Masih masih sekolah, sosok punya cewek, nanti malam minggu nggak ada duit, kau ngasih cewek kau apa? Nggak sampai situ, maksudnya istilahnya gini, kalau memang bisa kayak sum kayak saling ada uang gua goceng, ada uang awak goceng, ya udah beli burger goceng, yang harga goceng kan bisa. Mesti kali harus uang aku semua keluar kan, nggak gitu kan. Pokoknya dibilang kayak gitu bagus kok kerja kayak dosmir, tak ngapain, tak jualan kok tak ini. Ya udah awak nunduk aja lah, nggak ada basic awak di jualan nggak ada. Maksudnya kalau dosmir memang hobi, bukan hobiku dosmir gitu, cuci kereta gitu kan. Aku pernah juga kerja dosmir sekali kan, cuman itulah memang nggak sanggup kayak lama-lama kena air gitu kan. Habis itu kayak diarahinnya untuk ngapain sih bikin video gitu. Ya udah aku buktikan aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Reja_ID_Reja. Susah nama kok ya. Oke, ini ada pertanyaan. Sejak kapan awal ke YouTube? Awal YouTube itu dari SMP 2017-an lah. Nggak tahu, aku bikin video pertama kali TTS lontong, nggak tahu ada gamenya dulu itu kan. Jadi kayak aku main game gitu. Tapi ini apa ini? HP handphone nih, rekam layar nih. Muka aku di situ juga kecil gitu kan. Mata gua aja nampak gitu. Itulah kayak termotivasi gitu dari channel-channel yang bikin game itu, main game itu juga gitu kan. Habis itu video-video sinematik BMX. Aku kan dulu pernah gabung komunitas Medan BMX juga. Istilahnya seru
baru lah gitu kan bikin video gitu, habis itu ngeditnya paling ngeditnya itu sampai sekarang nggak pandai kok ngedit. Oke, cukup. Pokoknya itu dari 2017 aku bikin video pas SMP kelas 3. Terus SMA diremehin lah pokoknya. Pahit kali anjing. Pahit kali pokoknya diremehin makan sekolah. YouTuber Bang. Padahal masih belum apa-apa gitu kan. YouTuber kata orang tuh. Pas nongkrong pun kayak malas lah udah bergabung sama yang nolep aja. Kadang sendiri pun nggak apa-apa gitu kan. Nggak ada lah pokoknya. Abis itu kelas 2 udah mulai tuh lumayan naik di Instagram, baru kon-kon sekolah aja lah main ke channelnya gitu, bikin video tai. Nah begitulah pokoknya. Pas kelas 3 agak mulai bandal sedikit kan. Kok nggak nolep lagi nih cerita, agak mulai bandal kan, cabut kan, terpengaruh lah sama lingkungan itu kan. Terus di situ udah mulai dihargai lah istilahnya, karena udah ada nama juga. Itu 2000 berapa ya, 2020 lah, 2020 awal gitu kan, awal dah pertengahan gitulah pokoknya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Komang Adip. Oke, kita jawab pertanyaan dia. Apa yang paling berharga bagi abang dari abang merintis dari nol sampai sekarang? Yang paling berharga itu support, nggak macam-macam, betul, support gitu, karena memang minim support dari dulu tuh, jadi kayak gak ada lagi, kosong support aja. Aku kayak yang bakal ku ingat orang yang pernah support aku, orang yang pernah dukung aku untuk buat konten ini, termasuk orang tua, kayak cewek aku yang udah ngawalin aku dari nol gitu. Bukan dari nol kali sih, cuman dia memang pas waktu aku bubar bikin konten komedi dulu, dia ngawalin aku waktu drop, waktu memang nggak ada duit nih, segopek pun kadang payah makan, kadang pernah makan tuh sampai jam 11 gitu, dari kayak mana jam 11 malam baru makan. Itu pun dia yang bawain nasi bungkus, biar kau tahu. Beli nasi bungkus tadi mana nggak tahu ceritanya, tiba-tiba yang bungkus tadi. Aku tinggal di pondok dulu di jalan, udah nggak usah sebut merek, nggak perlu aku kasih tahu jalannya, jalan Jeparis lah kok bisa dibilang, terkenal lah gitu kan. Aku pernah tinggal di pondok gitu kan, aku dibuatin pamanku pondok gitu, jadi aku tinggal di situ gitu, di dalam pondok itu. Memang istilahnya bukannya aku nggak mau tinggal sama orang tuaku, jadi apa ya, kayak nggak mau jadi beban aja gitu di rumah itu. Makanya aku tinggal di pondok dari zaman sekolah kelas 2 gitu. Ya udah bikin video apa itu, dan aku viralnya itu di merepet. Ini buat betina plus 62, kalau memang semua laki-laki kau bilang boy jadi bapak kau apa Ica gitu kan. Kalian kalau pernah jumpa di TikTok, itu aku tuh, itulah yang ngawannya aku, yang momen-momen paling berharga itu orang-orang terdekat yang support. Oke, kita next lagi. Ini ada dari R.Sir15. Gimana caranya bisa sukses seperti Kauji dan menghadapi semuanya dari nol? Aku belum dikategorikan sukses, belum, tapi alhamdulillah gitu kan. Bukan aku merendah untuk meroket, bukan, karena di atas langit masih ada Hotman Paris. Pokoknya di atas langit masih ada langit gitu, jadi nggak usah meninggi gitu. Nggak mau aku star syndrome, merasa paling apa, kita semua sama rata, cuman yang membedakan itu kayak aku belum bisa istilahnya open gitu. Bukan kayak mana ya, masih banyak lagi hal-hal yang bakal ku kerjain gitu untuk masa depanku juga, ini konten atau bisnis yang lain gitu. Kadang kan kalau kawan-kawan nanti padat geng, betul ku bilang, bukan apa, ini aja rasanya tiap hari bikin konten, cok. Gue pikir kalau gak bikin konten orang makan. Oke, jadi kayak kalau menghadapi semuanya dari nol, percaya aja bahwasanya kita bakal besar suatu saat. Aku dulu capek kali, betul, capek kali kena marah-marah sama tetangga, bising kali bikin merepet dulu kan. Pokoknya ya udah, tutup kuping aja gitu, jalannya aja, berdoa, kerja keras aja. Intinya kalau di YouTube atau di sosial media ini, berani upload tiap hari aja walaupun tahu nggak ada yang nonton, itu aja. Pahit lah kalau dibilang kalau cerita dari nol. Aku pernah syuting jalan kaki. Aku dulu awal kali pas bikin merepet, kenapa aku lari ke YouTube, itu pasti jadi pertanyaan. Ada salah satu konten creator juga namanya Yajid. Nah, dia nih yang ngedit nih. Nah, aku pengen nih pas ngedit nih. Jadi dia konten creator juga gitu, sama genrenya dulu pernah bikin komedi. Jadi kayak, bang nggak jalan YouTube lagi bang, katanya. Hah? Kayak mana nih aku bilangnya? Enggak gitu lah, kok nggak jalan bang, yuk kita bikin bareng, katanya.
ini kayak bisa peluang besar untuk aku bisa masuk ke ranah YouTube lagi gitu. Awalnya aku pengennya kolaborasi terus yuk kita jalan nih bangun channel ini gitu. Bangun channel ini gitu ya udah aku niatnya ya udah berdua sama dia gitu bangun channel ini, tapi dia nggak mau, dia belakang kamera aja lah aku bang gitu. Ya udah kayak mana kau ngedit nanti aku bayar. Memang awal bulan itu belum bisa aku bayar dia. 2 bulan ke depan aku dua kali lipatkan gajiku untuk bayar dia gitu. Tapi semua alat dia. Tapi ada juga lah aku kayak ngesum untuk bantu dia juga untuk beli alat-alat yang lain gitulah istilahnya. Jadi itulah perjuangan aku jalan ke sana jauh itu loh. Maksudnya biasanya aku kan naik motor, terus motorku dijual gara-gara udah rusak. Udah rusak pun dijual biar kau tahu. Nggak ada lah. Ya udah naik Grab. Kalau ada duit itu kadang cewekku ngasih uang jajan sekolah dia. Nih tuh syuting nanti kadang kan. Ya udah naik Grab. Terus kalau misal memang nggak ada duit dan dia juga cewekku juga nggak ada duit, aku nggak mau ngarapin, ya udah jalan kaki yang penting syuting gitu. Mau jauh kali pun ku tempuh. Kalau bilang pahit lah gitu. Nggak ada yang mudah gitu untuk jalan ini. Oke, kita lanjut lagi, ada kendala kamera tadi. Jadi ini ganti kamera. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Biel Tarigan _ Bagaimana bisa abang mikir jadi konten kreator komedi yang dulu? Wih, aku dulu bikin konten kreator komedi. Istilahnya kayak bikin video komedi itu terinspirasi dari ada channel dari mana lah itu. Pokoknya dari Jakarta lah, bahasanya kayak Jakarta. Jadi bikin komedi. Terus aku bikin juga. Apa kayak mana sih? Jadi rasa pengen tahu itu ada kayak mana sih orang cara buat video kayak gitu kan. Kok bisa gitu. Lucu-lucu pula. Waduh, nggak pandai ngelucu tak apa. Kalau aku tonton video kayak dulu itu misalnya ada, mungkin kurasa ketawa tapi bukan gara-gara punchline-nya. Nggak tahu lah, mungkin awak sekarang pun nggak lucu juga. Cuman kayak mana ya? Susunannya atau apanya kok dia kacau lah gitu kan. Tapi cuma mulai dari situ gitu kan. Terus aku bikin kenapa aku kayak agak barbar gitu. Aku tengok ada dulu sempat viral Maeli. Jadi aku bikin kayak gitu, barbar lah gitu. Mandi sungai, anyut anjing. Pokoknya ngeri-ngeri lah. Habis itu capek gitu, luka-luka ini itu, habis itu capek juga. Tapi bikin aja terus. Terakhir tim memilih kerja gitu. Udahlah, kami kerja aja lah. Orang tuh pergi kan, orang tuh nggak mau syuting lagi gara-gara memang nggak ada penghasilan memang dari situ. Tapi ya udahlah gitu, memang ya udah nggak apa-apa. Secara baik-baik sampai sekarang pun masih berkawan gitu. Dan mereka juga punya sampingan orang itu tuh udah bisa bikin YouTube juga gitu. Alhamdulillah termotivasi lah gitu. Pokoknya setelah bubar aku bikin, kenapa aku nggak bikin komedi lagi? Satu, bisa aja mulai komedi, cuman udah capek. Bagus aku bikin konten vlog atau reaction gitu kan, lebih mudah dan tinggal bawain karakter yang lama aja gitu. Oke, kita next lagi ya. Oke, ini ada lagi nih menarik juga. Bang, kenapa setelan kau pakai sarung dan peci? Nah, jadi dulu itu aku pernah istilahnya bikin konten, terus challenge itu kayak pakai gembel profesional kalau dulu kan, gembel pakainya koyak-koyak gitu. Aku suka kayak bikin konten tuh punya karakter gitu, jadi bikin gembel. Terus bubar juga awal kali kan, memang gara-gara memang nggak cocok gitu kan. Ya udah aku main sendiri lagi. Habis itu datanglah kawanku, yuk bikin konten. Yakin nanti takut aku ada kendala lagi, sampai nama kami lumayan besar, bubar juga. Nah, itu masalahnya yang tentang kenapa setelan gue kayak gini. Jadi dulu itu pas aku bubar, aku kan depresi lah gitu kan. Bubar pertama itu depresi. Apa yang gue buat? Tapi aku nggak mau pakai pakaian gembel-gembel gitu lagi. Aku mau yang lain gitu. Terakhir aku nonton itu laptop si Unyil gitu kan, laptop si Unyil. Ini keren kok jadi karakter ini. Jadi terus nggak lama kabar duka datang gitu dari kakek aku meninggal. Terus dia sering dulu pakai peci sama sarung ini. Nah, jadi ini punya dia dulu, punya almarhum kakekku. Jadi dia pakai sarung ini sering gitu kan, pakai peci ini sering gitu. Terus pas seminggunya aku teringat lagi tuh karakter itu. Jadi aku tengok ada di dalam laci meja, ada peci sama sarung gitu. Cobalah aku bikin karakter Kabayan yang kemarin yang aku dapat idenya gitu, daripada aku duduk-duduk aja. Memang nggak bisa, aku sempat aku kayak
jadi kayak ada pauk-pauk ya, rekam langit, wih, burung gue rekam. Oke, jadi kayak semualah aku rekam, padahal pakai HP burung bersemut. Pokoknya tapi nggak apa-apa, nggak jadi keterbatasan itu. Yang penting aku pengen berkarya gitu kan. Pokoknya unik lah. Makanya abis itu aku jumpa PC Mas Sarung ini, aku bikin kontennya sama kawanku yang niatnya tadi mau gabung. Ayolah bantu aku jadi partner, bukan membangkitkan channel grup ya, bukan. Udah aku bilang dari awal. Nanti kalau misalnya ada dapat endorse atau apa, nanti kita hasilnya bagi persenan gitu kan. Dan itulah sampai sekarang sarung ini walaupun udah koyak-koyak nih, tengok nih, tapi dicuci. Bapak kau lah, kalau kau bilang nggak dicuci nih. Sudah bisa kalau reaction gini, ngapain sih pakai PC Mas Sarung gitu kan? Tas supaya apa? Banyak kayak OBP atau Pikipix atau siapa lagi satu lagi Airpan. Orang sudah sih biasa aja tapi naik. Cuman aku pengen beda dari yang lain, itu aja. Oke, mungkin habis pertanyaan. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel awak. Support sampai 2 juta lah ya kan. Akhir tahun 2 juta ini harus ya kan. Belum pun Instagram awak di samping kan. Oke ya. See you the next video. Bye bye.